guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to online service NDC Youth. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah dan memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kami bersuka cita Tuhan bersama-sama dan kami mau menyembah dan memuji-Mu. Tuhan kiranya Kau yang beracara Tuhan dalam acara ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu dan mulia, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sama-sama kan kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal,
Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami boleh hidup hari ini. Kalau kami boleh hidup, boleh bernafas, boleh menikmati berkat-Mu, boleh makan minum enak, punya tempat tinggal yang bagus, punya keluarga yang bagus, punya tubuh yang sehat, kami berterima kasih karena Engkau setia dalam hidup kami. Biar kami juga boleh setia kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu, sedikit dari isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar. Berikan kami telinga dan hati seorang murid, supaya kami boleh mendengar dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, shalom semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Gue berdoa, selalu berdoa supaya kalian dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja let's get right into it. Tema bulan ini itu adalah Armor of God. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati gue. Kenapa? Karena gue melihat kalau banyak dari kita gak sadar kalau kita dalam peperangan. Firman Tuhan berkata kalau misalkan kita berperang bukan melawan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Kita keluar sana. Di luar sana nongkrong sama teman kita. Kita ngobrol ketemu teman-teman baru. Kita mendapatkan nilai-nilai baru. Kita mendapatkan informasi yang baru. Kalau kita tidak menggunakan the armor of God, kita akan dengan mudah dikalahkan iblis. Kita akan dengan mudah menjadi alatnya iblis. Kita akan kalah dalam hidup ini. Dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan menurut kalian it's okay untuk kalah, hidup dengan tidak memegang nilai iman yang kalian percaya, ya that's your choice. Itu pilihan kalian. Tetapi hari ini untuk kalian yang menyaksikan khotbah hari ini, kalian punya iman sama Tuhan, tetapi kalian bingung kenapa gue kalah mulu nih. Kenapa saya kalah mulu? Nah mungkin khotbah ini untuk kalian. The armor of God. Ya, ada 6 armor of God. Apa aja? Ada belt of truth, breastplate of righteousness, itu yang Ko Iwan minggu lalu bawakan. Dan apalagi ada shoes of the gospel of peace. Lalu apalagi ada shield of faith yang hari ini akan gue bawakan, dan minggu depan akan dibawakan 2 lagi, helmet of salvation and sword of the spirit. Dan hari ini sharing firman Tuhan yang akan gue sampaikan ke kalian semua itu adalah shoes of the gospel of peace and the shield of faith. Siapkan fokus kalian, ambil posisi yang terbaik. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, yang pertama, the shoes of the gospel of peace. Sebelum kita lebih jauh, lebih dalam lagi, shoes yang dipakai di sini itu ketika zaman Romawi, ketika zaman saat itu, shoes-nya itu bukan kayak shoes yang kayak kita pakai sekarang, bukan kayak sneakers, bukan kayak heels, bukan kayak Nike, Adidas yang kalian sering pakai saat ini. No. Tetapi shoes yang dipakai itu lebih ke arah sandal. Ya. Sandal cewek. Aku gak tahu gambarnya bisa ditampilin atau enggak nih. Cuman kayak sandal, dan di bawah sandalnya itu, di bawah sepatunya itu kayak ada pull, kayak ada duri gitu. Supaya ketika orang-orang berperang saat itu, ketika prajurit berperang, nginjakan tanahnya, itu firm tanahnya. Ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Ephesians 6:15. Efesus 6 ayat 15 dikatakan seperti ini. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Terjemahan New International Version. Dalam terjemahan NLT lebih jelas dikatakan, for shoes, put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. Itu dari NLT translationnya, New Living Translation. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan seperti ini guys. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi di poin yang pertama ini dikatakan apa? Menggunakan sepatu
Di kaki kita ini kita menggunakan kerelaan damai sejahtera. Memberitakan damai sejahtera. Berbicara mengenai damai sejahtera guys. Aku gak tahu kalian masih ingat atau enggak. Cuman kalau gak salah sekitar 3 minggu yang lalu aku juga ngomong mengenai damai sejahtera ini. Apa sih damai sejahtera itu? Katanya dibilang di dalam kaki kita, di kaki kita harus pakai kerelaan. Kita menggunakan sepatu memberitakan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu apa sih? Aku bagi ke 3 bagian nih mengenai damai sejahtera. How to attain and obtain the shoes of the gospel of peace. Damai sejahtera yang dimaksud dalam Alkitab ini, itu bukan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Sekali lagi, damai sejahtera yang dimaksud dalam Alkitab, itu bukan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Dunia tawarkan healing. Dunia tawarkan healing kemana? Ke Bali. Kita bertapa di gunung. Kita yang nginep, staycation, vacation. Ya. Tetapi nyampe rumah, tidur, sebelum tidur mikir lagi. Masih belum damai. Damai sejahtera yang dimaksudkan di sini adalah peace with God. Reconciliation with God. Itu step yang pertama, damai sejahtera. You guys orang Kristen. Percaya Tuhan, percaya Yesus, menghormati Yesus, ini damai sejahtera. Dan yang Yesus kerjakan di kayu salib, itu reconcile kita kepada Bapa, kepada Tuhan. Ya. Jadi kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Itu karena apa? Karena kita hubungannya baik, dipulihkan dengan Sang Pencipta, dengan Bapa, dengan Tuhan kita. Gak berhenti sampai di situ. Gak berhenti dengan peace with God atau reconciliation with God, tetapi kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua apa? Peace of God. Ya. Apakah peace of God? Apakah damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hidup kalian? Apakah kalian nempel dengan sang sumber itu? Apakah dalam hidup kalian sudah menerima yang namanya damai sejahtera? Step 2 ini sangat penting. Karena step 2 ini akan nyambung kepada step ketiga. Dan dari step pertama ke step kedua itu juga harus mengalir. Jadi ya step yang pertama tadi apa? Reconciliation, peace with God. Yang kedua adalah peace of God. Kita hidup di dalam damai sejahtera itu. Dan step yang ketiga adalah manifest peace. Nah ini yang dimaksud dengan the shoes of the gospel of peace. Manifest peace, nyatakan peace, damai sejahtera itu keluar. Katanya seperti itu. Apakah kalian memanifestasikan damai sejahtera dalam hidup kalian? Ketika kalian nongkrong sama teman kalian, apakah kalian menjadi orang yang bawa damai sejahtera? Atau kalian adalah orang yang membawa permusuhan? Orang jadi berantem karena kalian. Gosip karena kalian. Bawa berita-berita palsu keluar sana. Kalau kita itu gak hidup dalam damai sejahtera, inside, kita keluar gak akan bawa damai sejahtera. Damai sejahtera bisa dapat dari mana? Dari Tuhan guys. Jadi hari ini, di poin yang pertama ini, the shoes of the gospel of peace. Kita berjalan, ya kan? Kaki, shoes dipakai untuk berjalan. Kita berjalan dalam hidup ini. Berjalan kemanapun kita pergi. Kita bawa itu, damai sejahtera itu. Kita anak-anak Tuhan guys. Kita keluar sana, damai sejahtera yang sudah kita terima, kita bagikan ke orang lain. Kita spread ke teman-teman kita. Nah, itu yang pertama, the shoes of the gospel of peace. Aku berdoa supaya damai sejahtera itu ada dalam diri kalian. Ya. Tuhan udah mengerjakannya bagi kita. Yesus udah mengerjakannya bagi kita. Udah mati, kita udah nyambung sebenarnya nih. Kalian mau gak nyambung? Itu pertanyaannya. Gak pusing di luar sana itu suaranya bising. Iblis itu menyerang kita lewat pikiran kita. Damai sejahtera kita direnggut. Hari ini biar damai sejahtera Tuhan itu ada dalam diri kalian. Dan kita keluar bawa damai sejahtera itu.
kita berjalan, kita menapakkan kaki keluar rumah, keluar gereja, kita membawa Injil damai sejahtera. Amin. Dan yang kedua adalah shield of faith. Ya. Tameng atau perisai. Perisai iman kita. Dalam Ephesians 6 verse 16 dikatakan seperti ini. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebelum kita lebih dalam lagi, pada zamannya Kekaisaran Romawi, di Roman Empire, prajurit-prajuritnya, dia menggunakan shield, menggunakan perisai. Dan perisainya itu bukan perisai kayak Captain America yang cuman bulat doang. Tetapi namanya perisai adalah skutum. You can google it atau enggak, bisa ada tampilannya mungkin fotonya. Skutum. Skutum itu adalah perisai yang diangkat dan akan cover kita punya seluruh badan. Kayak bentuknya itu kayak rectangle gitu, turun ke bawah. Itu kalau sendiri. Dan kalau misalkan lagi satu batalion gitu, satu legion defense bareng, itu akan sangat efektif untuk menangkal panah-panah yang ditembak dari musuh. Dan ayat firman Tuhan berkatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Berbicara mengenai iman, what is faith? Apa iman? Iman itu, kalau misalkan kita Google di Wikipedia, itu ngomongnya apa? Complete trust or confidence in someone or something. Tetapi dalam iman kita, dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, definisi iman itu tercatat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Guys, akhir-akhir ini banyak dari kita kehilangan iman. Banyak dari kita kalah dunia. Ketika iblis menyerang pikiran kita, ketika iblis menyerang lewat nilai-nilai, atau bahkan ketika iblis menyerang dari orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang kita kalah. Kadang-kadang apa yang terjadi, kita izinkan perkataan itu masuk ke dalam pikiran kita dan hati kita. Dan itu termanifestasikan keluar. Jadi kita orangnya loyo, kita orangnya kalah, kita ngeliat ke depan, kita kayak gak punya pengharapan. Guys, hari ini adalah khotbah untuk kalian. Hari ini kita mengenakan yang bersama-sama yang kita katakan perisai iman kita. Kenapa? Karena iman yang kita punya itu dasarnya bukan dasar yang kosong. Kita menaruh iman kita, dasar iman kita kepada siapa? Kepada Sang Pencipta itu sendiri, kepada Tuhan Yesus. Dasar kita bukan dasar yang kosong. Karena apa? Fondasinya itu kuat. Fondasi kita itu Tuhan Yesus. Hari ini, jika ada kalian yang sedang punya masalah dalam hidup kalian, kalian gak tahu ke depan bagaimana, hari ini firman Tuhan berkatakan, pakailah perisai iman. Dan iman itu apa? Firman Tuhan dikatakan tadi apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita itu ada karena pribadi Tuhan Yesus. Kita percaya karena apa? Karena Tuhan Yesus itu di samping kita, berjalan bersama dengan kita. Hari-hari ini banyak orang kehilangan iman. Mungkin kalian adalah orangnya. Firman Tuhan berkata dengan tegas untuk kita semua. Hari ini gunakanlah perisai iman. Ada amin guys. Aku berdoa supaya kita semua bisa menggunakan dua hal ini. Yaitu shoes of the gospel of peace dan perisai iman. Ketika iblis menyerang, kita bisa tahan. Kenapa? Karena kita punya iman. Kita ada iman di depan kita, menjaga kita. Iblis menyerang kita gak bisa. Udah ketahan dulu dari iman kita. Iman kita harus kuat. Kita percaya sama kuasa Tuhan. Kita percaya sama pribadinya Tuhan yang setia. Dari awal sampai sekarang kita hidup. Itu karena pribadi Tuhan setia. Karena itu guys, hari ini gunakan dua hal ini. Shoes of the gospel of peace dan shield of faith. Mari bersama-sama kita berdoa. Aku bersyukur Tuhan karena kita belajar dua hal baru.
Kita menggunakan the shoes of the gospel of peace. Kita keluar sana. Kita menggunakan damai sejahtera. Kita menyebarkan damai sejahtera. Injil damai sejahtera kita sebarkan lewat pribadi kita. Dan kita bisa menggunakan perisai iman yang akan menangkal semua serangan-serangan iblis. Dan iman yang kami punya bukan iman yang kosong. Karena iman kami fondasinya adalah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau akhiri sharing firman Tuhan hari ini. Biar kami keluar sana, kami berperang melawan roh-roh jahat, kita bisa menang. Karena kita menggunakan the armor of God. Kami mau akhiri sharing firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati katakan bersama, amin. See you next week. God bless you all.